Kalau kita memenuhi kemerdekaan tadi, kita pastikan memenuhi kebutuhan dasarnya dulu deh. Bukan kebutuhan dasarnya pejabat untuk berfoto-foto pakai tas mewah ya, tapi kebutuhan dasar masyarakat ini untuk bisa dapat akses sandang pangan papan yang mumpuni, pendidikan yang oke, dan freedom from fear. Bahwa gue ngomong kayak gini sekarang di podcast ini tidak takut untuk mendapatkan represi dan ancaman gitu. Hai sahabat TCID, kamu sedang mendengarkan podcast Suar Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Menuju ulang tahun Indonesia yang ke-81, banyak banget diskusi yang menarik sebenarnya Sobat ICID, especially ngeliat situasi negara sekarang gitu. Ekonomi, ya dolar masih di 17.000 ratusan gede, 18.000 stabil di situ, lapangan pekerjaan yang dijanjikan 19 juta. So far belum kelihatan buat masyarakat umum, I don't know buat orang dalam gimana. Terus juga eh kasus-kasus dari program pemerintah juga sepertinya banyak di blow up oleh media gitu ya, kayak misalnya keracunan MBG di Papua, pendirian Kopdes di lokasi-lokasi yang menurut banyak orang nggak normal, quote unquote begitu, dan situasi ini tuh buat banyak orang akhirnya ada di titik yang mereka refleksi gitu. Perlu nggak sih sebenarnya kita merayakan ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dengan cara bergembira gitu ya, bikin pesta, ngadain lomba atau apapun itu, or maybe this is the right time untuk kita merefleksikan gitu. Sudah sejauh mana kita jalan gitu ya, apa yang perlu diperbaiki, dan juga kemana kita harusnya melangkah dengan benar gitu, because it's quite tricky for nowadays. So Suara Akademia kali ini menyambut ulang tahun Republik Indonesia ke-81. It's quite special karena untuk episode kali ini kita bakal ngobrol sama editors dari The Conversation Indonesia dan juga our chief editor alias Pemret dari The Conversation Indonesia. Jadi kita ngobrolnya sama staff-staff internal dari The Conversation Indonesia. So kita kenalin satu-satu dulu. Ada Anggi Lubis, our Pemret. What's up Mbak Anggi, apa kabar? Baik, gue kembali lagi ke Suara Akademia. Asik. Lo ada isu mau jadi host ya abis ini ya? Ada rencananya begitu, siap-siap aja. Yes, thanks God. Lepas dari job ini. Terus ada editor pendidikan dan budaya TCID, ada Mbak Dia Hayu Rahmitasari. Mbak Hayu, what's up? Halo, I'm back. Kan udah berapa kali nih? Enggak, Tiga editor, kali. editor kan cuma lu lagi ya, Mbak ya, Iya, betul, ujung-ujungnya betul. ya. Especially Betul. available, but forget it, internals. Terus juga ada Dewi Nurita Piliang, editor lingkungan TCID. What's up, Dew? Kabar baik, kabar gue Ah. baik, tapi kabar Indonesia nggak tahu ya. Baik kok, on Baik. paper. On paper baik kok. But anyway, guys, kita sudahi dulu perkenalannya. Kita ngobrol dulu nih. Mbak Anggi mungkin pertama gitu. Ntar gue bakal ke Dewi dan juga Mbak Hayu. Mbak Anggi, ngelihat situasi negara sekarang dan kita menuju ke apa namanya hari peringatan ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Lu ngelihat situasi negara sekarang gimana nih, Mbak? Sama Dewi ya, tidak tidak terlalu baik-baik saja sih. Kita ngomongin dari sisi ekonomi, kita kan baru ada kampanye seni bertahan hidup ya. Yep. Eh, kalau aku ngelihatnya, kalau gue ngelihatnya sih sekarang tuh eh, orang Indonesia lagi banyak banget yang ngomongin indis ekonomi, terus bertahan hidup di Indonesia, jadi WNI seumur hidup. Sebenarnya ini kan ekspresi-ekspresi kecemasan bahwa kita nggak baik-baik saja dan itu dirasakan di level masyarakat yang paling dasar ya. Mhm. Buat aku gitu dulu deh, biar nanti kita ngobrolnya panjang. Oke. Nice. Del, ada tambahan atau mungkin sama kayak Mbak Anggi gitu? Iya, kalau gue eh, memaknai kemerdekaan ini ya, tadi Hmm. kayak lu bilang di awal kita harus merayakan atau kita harus refleksi diri gitu. Kalau buat gue pribadi, perayaan ulang tahun itu selalu jadi refleksi diri gitu. Dan kalau kita kembali lagi ke maknanya eh, kemerdekaan, merdeka itu kan dari bahasa Sanskerta yang artinya mahardika gitu. Hmm. Artinya em, kaya, makmur, sejahtera gitu. Dan juga kemudian dipakai sebagai konteks sosial politik untuk pembebasan dari penindasan. Nah, kayaknya kalau melihat situasi sekarang tuh kita masih jauh gitu dari semua makna yang kemerdekaan yang sesungguhnya. Itu sih kalau dari gue, Bang. Ini other opinion Mbak Hai kalau ngelihat ini, karena
Tadi kalau Mbak Anggi ngelihat habis kita bikin campaign gitu ya, seni bertahan hidup, sepertinya semua orang sedang creating an avant-garde form of art gitu di Indonesia. Terus juga Dewi bilang kayak definisi merdeka juga masih jauh dari apa yang kalau dari secara kata gitu. Mbak Ayu ngeliatnya gimana, Mbak? Ya, kurang lebih sih kalau dari Desku terutama ya, itu kan pendidikan salah satu yang juga sangat disorot gitu dalam beberapa tahun terakhir gitu. Dan kalau tadi Dewi membahasnya dari asal katanya gitu ya, bahwa kita masih belum mencapai ke sana, juga secara substansial itu kan merdeka. Dan kayaknya aku udah sering ya menggunakan istilah ini, tapi aku pakai lagi karena memang belum selesai gitu masalahnya. Adalah merdeka itu kan ada freedom for dan freedom from gitu ya, bebas dari dan bebas untuk, atau merdeka dari dan merdeka untuk. Nah, dua hal itu masih belum nih di umur kita yang 81 ini, masih jauh gitu. Jadi ya secara asal kata masih jauh, secara substansi juga belum deket juga gitu. Jadi aku nambahinnya itu aja dulu. Tapi nih Mbak, kalau kita ngomongin soal pendidikan sekarang ya, especially kalau ngelihat pitch dari The Conversation Indonesia, isu pendidikan tuh kayak paling sering gitu. Let's say setahun ke belakang ada soal sekolah Garuda, habis itu juga sekolah rakyat, yang beririsan dengan pendidikan juga ada makan bergizi gratis gitu kan. Bahkan kayak kemarin di sosial media juga rame, our president talk about our PISA score gitu, yang bilang kalau Indonesia tuh skor PISA-nya rendah susah buat ditangani karena dari ujung Sabang sampai Merauke itu luas. If you compare with Singapore, Menteri Pendidikannya itu 2 jam keliling selesai begitu. Sudah bisa nyampe sekolahnya. Sekolah di Indonesia ratusan ribu. Isu pendidikan Bahayu, what do you think dengan situasi sekarang nih, especially dengan pemerintahan Presiden Prabowo selama 2 tahun ke belakang? Apakah memang ini waktu yang tepat untuk kita refleksi dan mikir 20% sepertinya serapannya not that good atau gimana? Ya, kan kalau dari sudut pandang kebijakan pemerintah itu banyak banget ya kebijakan di bidang pendidikan itu yang dikeluarkan dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin nggak persis setahun terakhir gitu ya. Misal kayak MBG atau sekolah sekolah Garuda, sekolah rakyat, digitalisasi pendidikan gitu-gitu itu udah lebih dari setahun gitu. Dan kalau ditanya apakah ini waktu yang tepat, sebenarnya refleksi itu kan nggak harus menunggu momen ulang tahun ya. Tapi kalau kalau ada momennya, alangkah baiknya kalau refleksinya lebih serius gitu. Jadi menurutku selama setahun terakhir ini dengan banyaknya program yang digelontorkan oleh pemerintah itu tuh belum benar-benar bisa menyasar ke masalah pendidikan dan kebutuhan pendidikannya seperti apa gitu. Kadang aku ngelihat pemerintahnya sendiri itu mungkin nggak ngerti ya, mungkin dia nggak tahu data-data di lapangan atau tidak mau tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga menggunakan kacamata kuda ketika membuat kebijakan gitu. Mereka mengklaim bahwa ini sudah berdasarkan riset, ini sudah berdasarkan ini, sudah berdasarkan ini gitu. Tapi fakta di lapangan nunjukin kalau itu nggak ngejawab kebutuhan yang sebenarnya ada di masyarakat gitu ya. Dan permasalahannya menurutku yang lebih substansial itu bukan programnya sendiri. As an idea, program-program itu sebenarnya bagus ya. As a konsep gitu ya, apa ya, sesuatu yang dirancang dengan tujuan yang oke gitu tuh menurutku masih bisa kita lihat sisi positifnya. Permasalahannya adalah di soal prioritas gitu dan juga bagaimana program itu kemudian dijalankan. Dari segi prioritas kita semua tahu bahwa anggaran pendidikan yang 20% itu kemudian banyak diserobot oleh program-program yang lain gitu, kayak diambilin gitu ya. Memang kita sedang ada keputusan MK terbaru tuh kan harus dipisah, anggaran MBG harus dipisah dari anggaran pendidikan gitu. Aku belum tahu nih nanti follow up-nya seperti apa, tapi itu menurutku sih kayak angin segar ya kalau misalnya anggaran pendidikan mau dipisah dari MBG, karena yang 20% yang kemarin itu juga sebenarnya itu nyampenya ke daerah itu tuh nggak sama gitu. Jadi 20% yang dianggap memang sudah lumayan lebih daripada pemerintahan sebelumnya atau rezim-rezim sebelumnya gitu ya. Tapi faktanya itu tuh nggak bisa menyelesaikan semua persoalan yang sedang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia. Dan yang menjadi masalah kemudian adalah inkonsistensi gitu ya. Kadang pemerintah bilangnya nggak punya uang. Misal soal ngomongin kesejahteraan guru, kesejahteraan dosen gitu. Uangnya nggak ada gitu. Tapi terus tiba-tiba mendirikan sekian kampus baru atau sekian sekolah baru atau sekian koperasi baru Masih atau baru.
Nah, atau membayar kelompok-kelompok pekerja atau profesi yang lain. Nah, itu kan membingungkan ya. Jadi sebenarnya mungkin masalahnya bukan sesederhana punya atau tidak punya uang, tapi lebih ke soal penataan prioritas. Nah, kalau pendidikan tidak pernah menjadi prioritas dari kehidupan bangsa ini ya, mau berapa persen pun yang diagendakan atau ditulis di rancangan ya nggak akan menyelesaikan permasalahannya gitu. Oke, tapi kan itu kalau kita ngomongin pendidikan secara umum ya, Mbak. Meanwhile, kalau misalnya kita ngelihat di Conversations Indonesia, itu track back-nya benar-benar dari ulang tahun ke-80 sampai ke-81 nih gitu. Isunya kan pendidikan benar-benar yang in general gitu. Meanwhile, pendidikan tinggi juga belakangan jadi isu yang lumayan rame nih. I mean like kesejahteraan dosen selalu masih menjadi isu gitu. Terus yang kedua, banyak banget kampus-kampus baru yang kampus baru nggak banyak yang dibangun sih. Cuma ada satu doang, tapi tiba-tiba bikin geger. Eh, Inisialnya UR Blab gitu. Uri. Satu tapi cabangnya banyak, Eh, gedungnya banyak. Terus kita juga ngomongin serapan lulusan serapan lulusan universitas yang jadi masalah gitu, bahkan sempat jadi headline di salah satu harian yaitu Kompas gitu. Sarjana juga banyak yang tidak terserap. Gimana nih Bayu ngeliatnya kalau pendidikan tinggi nih Mbak? Iya, kalau dalam konteks pendidikan tinggi itu kan masalah mendasarnya adalah soal pendanaan pendidikan tinggi ya. Awal-awalnya tuh dari situ gitu. Dengan adanya misal dengan adanya PTNBH gitu ya, beberapa kampus diubah menjadi PTNBH, tapi beberapa kampus itu tidak siap misalnya mengelola pendidikan tinggi dengan dana sendiri karena selama ini mengandalkan dari negara. Negara ngerasa udah nggak sanggup membiayai, akhirnya PTNBH memutar otak, tapi kayak memutar otaknya mungkin ya masih kurang variatif gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya adalah memperbanyak intake gitu. Sementara ketika intake diperbanyak tapi serapannya nggak ada atau lahan yang menyerap nggak ada, kan otomatis yang yang terjadi adalah jumlah pengangguran terdidiknya bertambah gitu kan. Nah, kita sedang sedang menghadapi fenomena itu gitu ya. Orang yang angka lanjut sekolah, masuk kuliah gitu tuh memang naik gitu. Tapi terus habis kuliah ngapain? Nah, ini yang jadi pedang bermata, kalau pedang bermata dua mungkin klise ya, pedang bermata tujuh gitu kali ya. Karena eksesnya jadi macam-macam gitu. Maksudnya ketika ada eh, orang yang lulus dari perguruan tinggi tidak terserap, yang pertama mungkin mereka akan jadi pengangguran tidak terdidik yang membebani negara, atau ya di sisi lain juga mungkin itu akan membuat orang jadi makin antipati terhadap kuliah gitu. Maksudnya kayak yang ngapain repot-repot kuliah kalau ternyata tetap tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, misalnya kayak gitu. Pendanaan riset itu juga bukan hanya soal di UKT atau biaya kuliah ya, tapi juga pendanaan pendidikan tinggi itu nggak cuma soal kuliah atau UKT gitu ya, tapi juga soal pendanaan riset. Nah, dengan pendanaan riset yang makin minim gitu ya, kemarin kita pernah membahas di salah satu artikel, misal negara punya mekanisme hibah gitu, tapi untuk membiayai sebuah riset dari mulai riset itu diproduksi sehingga didiseminasi gitu ya, itu biayanya nggak sedikit. Kita punya bermacam-macam ketentuan gitu ya di pendidikan tinggi, harus nerbitin ini, harus nerbitin itu, harus mencapai ini, harus mencapai itu, yang itu semuanya tuh membutuhkan biaya gitu. Sehingga ya permasalahan di pendidikan tinggi itu ya sama kompleksnya dengan pendidikan dasar maupun menengah gitu. Dan mungkin jadi lebih complicated karena dia akan menjadi pintu akhir untuk kemudian masuk ke misal ke isu ekonomi, isu apa gitu ya, karena kaitannya dengan serapan kerja itu tadi. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa ngerangkum gitu Mbak Ayu nih ngomongin soal isu pendidikan, kayak fokusnya belum 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 yang jelas gitu nggak sih Mbak? Kayak yang penting ada aja gitu. Pokoknya ada. Em, Sebenarnya bukan ke, kalau menurutku bukan ke pokoknya ada atau pokoknya ada atau bisnis as usual ya, tapi lebih ke eh, solusi yang tidak tepat sasaran gitu. Jadi masalahnya apa? Lebih suka lebih suka membuat hal baru daripada
memperbaiki yang sudah ada gitu. Jadi katakanlah kalau misalnya sepatunya rusak gitu ya, itu tuh lebih suka membeli sepatu baru daripada memperbaiki sepatunya ke tukang sepatu atau memperbaiki sendiri gitu. Tapi Padahal itu sebenarnya solusi mungkin yang wajar nggak sih Mbak Hai buat negara kaya kayak kita? Eh, menurutku sebenarnya bukan soal wajar atau tidak wajar, tapi solusinya itu menjadi tidak efektif gitu. Oke. Karena akhirnya nanti malah jadi membunuh yang apa ya? eh, Ya membunuh sih istilah yang mungkin bisa dipakai gitu. Membunuh, misal dalam konteks kampus nih, persaingannya jadi makin gini ya. Terus muncul elit pendidikan. Padahal pendidikan itu kan sebenarnya untuk semua ya. Misal kayak, oke kalau mau masuk kerja berarti aku harus masuk kampus yang itu tuh. Meskipun dia tuh sebenarnya bukan universitas kan. Dia lebih ke kayak lembaga pendidikan kepemimpinan gitu lah. Hmm. Berarti harus berlomba masuk-masuk ke sana gitu kan. Akhirnya bagaimana dengan mereka-mereka yang mungkin tidak tertarik di bidang itu atau apa kan semakin terabaikan ketika semua resources tersedot ke kampus baru atau ke kebijakan baru, nggak hanya kampus ya, sekolah apa kebijakan baru, ketika resources tersedot di sana, bagaimana dengan nasib-nasib existing ini gitu loh. Kan kita tidak bisa mengabaikan yang existing, kita nggak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan memunculkan hal baru gitu loh. Kita harus benar, kalau nggak kan itu cuman jadi kayak penyakit di duri di dalam daging yang akan jadi masalah terus kalau nggak diselesaikan gitu. Oke. Sip. Menarik Mbak Ayu, tapi kayaknya kudu geser ke Dewi dulu karena di isu lingkungan solusi-solusi baru itu juga sering muncul, especially ngelihat situasi global sekarang gitu ya, Dew, pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan, pemerintah juga mau nge-push net zero emission, mobil listrik dengan dalih lebih ramah lingkungan gitu, supaya juga buat naikin industri ekstraktif nikel kita supaya bisa keserap dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi em, kalau lu ngelihat dari Des lu sendiri nih, Del, apakah Indonesia punya masalah yang sama ya gitu di apa namanya di hal-hal yang terkait lingkungan sama kayak pendidikan gitu. I mean like the core problem ini juga hal yang sama. Kadang-kadang kayak menciptakan solusi baru tapi sebenarnya nggak tepat guna gitu dan nggak sesuai sama apa yang kita butuhkan gitu deh. Oke, em, ya, nanti gue akan ke solusi ya. Sebelum itu gue mau elaborasi dulu ke tadi ya pertanyaan lu soal permasalahan gitu. Nah, permasalahan di lingkungan sebenarnya banyak banget ya, apalagi pembangunan kita tuh masih berbasis ekstraktivisme gitu. Jadi pertama soal lahan yang pertama. Nah itu menjadi permasalahan yang selalu menjadi apa ya highlight dan juga fokus kita gitu. Di mana banyak sekali masyarakat adat terutama ya yang digusur dan dirampas ruang hidupnya gitu. Teman-teman mungkin udah nonton ya film Pesta Babi, bagaimana masyarakat di Papua di sana harus berhadapan dengan PSN pangan dan energi gitu. Ada sekitar 2 juta lahan hektar di Papua yang sekarang disasar gitu. Nah, kemudian itu juga eh, otomatis ya banyak sekali hutan-hutan yang dibabat gitu. Nah, aku sambil buka data ya, angka deforestasi kita itu naik tajam. Nah, di data Auriga terakhir itu peningkatan laju deforestasi itu meningkat 348% gitu. Jadi artinya 3 kali lipat meningkatnya dan ini banyak terjadi di daerah Papua gitu, terutama gitu. Jadi ini berkorelasi dengan PSN-PSN yang sedang digarap di sana. Nah, kemudian juga yang paling banyak juga penambahan deforestasinya itu di daerah Sumatera yang kemarin akhir tahun lalu kita banjir bandang ya di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Nah, angka-angka ini menjelaskan bahwa korelasi ketika apa namanya hutan-hutan dibabat kemudian bencana mulai muncul dan risikonya semakin meningkat. Dan kita lihat kalau kita musim hujan risikonya banjir dan longsor gitu. Tapi kalau kemarau kayak gini risikonya itu karhutlah, kekeringan gitu ya. Kemarin teman-teman Madani itu baru apa rilis bahwa sampai Juli ini ya dari Januari sampai Juli itu area yang terbakar itu sudah lebih dari 200.000 hektar Bang. Jadi 200.000 hektar tuh setara dengan 3 kali luas daratan Jakarta gitu. Jadi itu besar sekali dan titik-titik hotspotnya udah pasti di Kalimantan, Sumatera gitu ya. Dan tapi temuan yang baru itu adalah Papua Selatan, terutama di Merauke ya, yang tempat-tempat PSN itu jadi hotspot baru gitu di sana gitu. Dan juga kekeringan sekarang kalau kita lihat di medsos ya banyak sekali orang-orang mengeluhkan krisis air dan
ini risikonya lagi ke petani bisa gagal panen dan lain-lain, dan pada akhirnya ini juga akan berdampak ke piring-piring makan kita gitu. Ini yang menjadi perhatian gitu. Nah, kemudian pencemaran dan kerusakan lingkungan itu masih berlanjut ya. Kita lihat teman-teman kita di Greenpeace akhir bulan lalu itu kembali melakukan campaign di Gias ya. Mereka menggelorakan lagi Save Raja Ampat gitu. Itu bukan tanpa alasan karena memang pencemaran dan kerusakan di sana terus berlanjut. Selain PT GAK yang masih beroperasi gitu. Teman-teman Greenpeace menemukan bahwa ada sekitar 3 perusahaan itu yang sedang membuka mengajukan ya izin penambangan nikel baru di sana gitu. Nah, ini gue juga cek nih Bang ke teman-teman kita yang ilmuwan yang apa namanya yang fokus di Raja Ampat, mereka bilang kalau oh itu daerah yang sedang diajukan itu biodiversitasnya tinggi sekali gitu. Bahkan ada satu satwa langka di sana yang memang cuman bertelur di sana aja gitu. Jadi dengan semua ini gitu ya, dengan pencemaran, deforestasi dan lain-lain yang terus berlanjut, gue pikir ini menjelaskan kenapa perubahan iklim semakin parah gitu, dan em, kalau kita lihat heat wave di mana-mana ya Hmm. dan suhu meningkat gitu. Gue kalau keluar siang aja tuh mau beli makan tuh kayak nyengat banget gitu. Bahkan mending gue pesan online gitu daripada gue jalan ke warung sebelah gitu. Tapi kemudian nggak semua orang punya pilihan itu gitu. Mungkin gue punya pilihan untuk tidak keluar dan bisa pesan online, tapi abang Gojek yang beliin makan gue itu nggak punya pilihan selain mereka harus bekerja mau panas mau hujan gitu. Jadi apa yang gue ingin sampaikan adalah perubahan iklim itu dampaknya tidak merata gitu, dan mereka yang paling merasakan dampaknya adalah orang-orang yang rentan ini gitu. Jadi mereka udah rentan, semakin rentan gitu. Jadi persoalannya di situ Bang gitu. Dan kemudian kalau mau dibilang solusi-solusi yang dilakukan pemerintah hari ini, menurut gue ya belum menjawab gitu dari persoalan-persoalan itu gitu. Gue berhenti Oke. di situ dulu deh. Nah, kenapa belum ngejawab nih, Del? Itu jadi pertanyaan karena belum menjawab gitu. Apa yang Ya, belum ngejawab nih? oke. Jadi misalnya dari perampasan lahan dulu ya. Kita kan yang salah satu solusi yang kita dorong itu RUU masyarakat adat ya. Ya. Untuk pengakuan itu supaya mereka dihakui hak-haknya termasuk hak atas tanah gitu. Nah, itu RUU masyarakat adat itu udah mangkrak di DPR udah lebih dari 1 dekade. Sekarang udah hampir 2 dekade gitu. Jadi gue dari dulu zaman di DPR udah nulis RUU masyarakat adat mangkrak lebih dari 1 dekade. Nah, sekarang udah hampir 20 tahun, 18 tahun lah tepatnya. Nah, tapi kemarin lagi ada angin segar sebenarnya dari DPR itu lagi dibuka lagi pembahasannya, tapi juga masih alot, dan ini yang lagi kita terus dorong adalah bagaimana masyarakat adat itu suaranya benar-benar representatif dalam regulasi itu. Nah, terus dari sisi deforestasi juga. Kalau deforestasi sih menurut gue masih akan terus berlanjut ya, apalagi pidato presiden tuh bilang jangan takut deforestasi ya. Ya. Buka terus lahan sawit gitu ya, apalagi dengan pilihan apa pengarahan militer ya untuk proyek PSN gitu. Sebenarnya bulan lalu ya kalau nggak salah Menteri Jumhur tuh bilang kayaknya kita perlu deh moratorium penebangan hutan gitu. Tapi itu masih sebatas omongan ya, belum ada eh, nggak ada artinya kan tanpa eh, kebijakan gitu. Nah, terus yang paling penting lagi mungkin kita bicara agenda transisi energi ya Bang ya. Tadi lo sebut bahwa apa eh, ada PLTS dan lain-lain itu proyek-proyek energi gitu. Nah, sebenarnya sejauh mana sih komitmen pemerintah ini terhadap transisi energi gitu. Di berbagai forum, Presiden itu em, bicara bahwa kita menargetkan renewable energy itu 100% dalam 10 tahun. Nah, itu tuh jauh lebih cepat dari target global yang 2060 gitu kan. Nah, kalau gue lagi workshop di mana-mana di luar negeri gitu ya, misalnya teman-teman jurnalis asing tuh pada nanya, gimana cara kalian mewujudkannya? Gue nggak tahu jawabnya apa gitu ya. Kalau kita, soalnya kalau kita lihat roadmap-nya, itu peta jalannya itu kita nggak bisa sampai ke situ gitu. Dan yang solusi yang ditawarkan pemerintah itu kebanyakan biofuel kan. Nah, biofuel itu lagi-lagi dia misalnya berbasis sawit apa dan juga tebu. Nah, itu basisnya lahan lagi. Jadi
kita menganggap itu bahwa kalau membuka lahan ya itu bukan transisi energi juga gitu. Jadi akhirnya apa ada emisi karbon yang dikeluarkan. Nah, tapi kemudian yang terbaru sebenarnya Bang, ada PLTS 100 gigawatt yang direncanakan oleh pemerintah. Nah, ini jadi sebuah ambisi yang sangat besar gitu. Karena sejauh ini PLTS yang terpasang itu tuh baru 1,5 gigawatt gitu. Untuk nyampe ke 100 gigawatt tuh kayak jauh sekali gitu. Apalagi tahap awal itu direncanakan 17 gigawatt. Itu 10 kali lipat gitu. Gimana caranya? Apakah itu realistis gitu? Nah, ini yang masih banyak pertanyaan, apalagi belum ada landasan hukumnya gitu, Bang. Jadi, seperti biasa ya, kita ngomong dulu nih kebijakannya, tapi dasar hukumnya belum ada. Jadi, Perpresnya ini masih sedang digodok gitu. Terus, em, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, implementasinya gimana? Lalu, kalau misalnya PLTS dibangun, tapi belum ada nih rencana pensiun dini PLTU batu bara gitu. Jadi, sama aja bohong gitu. Nah, ini yang kita tunggu nih di Perpresnya apakah benar-benar menjawab persoalan itu gitu. Nah, jadi dari sisi apa namanya transisi energi sebenarnya yang sangat membantu kita adalah yang sangat mendorong kita ya sebenarnya adalah isu perang dan Iran ya waktu itu yang berujung penutupan Selat Hormuz. Nah, ini yang membuka mata banyak negara termasuk juga Indonesia bahwa ketika kita terlalu bergantung kepada energi fosil, maka negara-negara akan menjadi sangat rentan gitu ketika terjadi gejolak dan lain-lain. Makanya em, pergeseran ke energi baru terbarukan ini diprediksi akan lebih cepat gitu. Jadi basisnya memang motifnya ekonomi lagi sebenarnya gitu. Tapi at least ini menjadi ya bukan kesadaran akan wah ini perubahan iklim akan semakin parah kita harus transisi enggak, tapi motif ekonomi, tapi setidaknya ini mendorong kita untuk maju satu langkah lah gitu. Jadi ada harapan-harapan di situ. Tapi Gitu. komitmennya seserius itu nggak sih, Dew? Karena kan kayaknya isu lingkungan tuh benar-benar jadi benturannya lumayan banyak ya, kayak pemerintah dianggap nggak serius gitu. Tapi kalau kita ngelihat statement dari pemerintah gitu, kayak kita mau coba ngebuat Indonesia tuh nggak segitunya parah gitu, situasinya aman-aman aja. Based on the information that you knew gitu, atau mungkin yang udah lu baca, sebenarnya komitmen setinggi itu nggak sih untuk bisa menjaga lingkungan kita tetap lebih oke, atau misalnya kalaupun emang mau ngambil nikel gitu, ngambil ya, itu juga memperhatikan kayak dampak-dampaknya gitu kalau kita ngeruk terus. Iya, sejauh ini dari semua kebijakan yang gue lihat sih belum memperhatikan itu ya. Jadi pembangunannya itu tidak memperhatikan lingkungan gitu, tidak berkelanjutan gitu. Makanya yang transisi energi ini pun lebih ke motifnya semua ekonomi gitu. Bagaimana caranya kita istilahnya memperkosa alam ini untuk pembangunan kita gitu. Jadi selagi paradigma yang masih kayak gitu, menurut gue sih kita belum apa ya dari kebijakan jelas gitu bahwa kita masih jauh dari komitmen-komitmen itu. Bahwa ada omongan-omongan apa target-target yang besar gitu itu boleh-boleh aja, tapi benar-benar diimplementasikan atau enggak gitu dari kebijakan sih itu belum terlihat, belum tercerminkan lah menurut kita gitu, Bang. Oke. Nah, mungkin gue geser ke Mbak Anggi dulu deh. Karena memang ini motifnya kan ekonomi nih, Mbak. Gitu kan. Lingkungan tuh kayak motifnya ekonomi banget. Kayak, ya, ngambil nikel supaya akhirnya bisa ngekspor baterai untuk mobil listrik gitu. Atau ngebabat hutan supaya bisa ditanam padi gitu kan, atau memberikan lapangan pekerjaan untuk tambahan untuk polisi untuk bisa mengurusi tanam sawah gitu. Motif ekonominya kan kenceng banget nih dari beberapa kebijakan gitu ya. Kita ngelihat MBG misalnya, let's say di isu pendidikan yang memang sebenarnya nggak pendidikan-pendidikan banget, tapi sebagai fasilitas itu kan omongannya adalah selain mencegah stunting di isu kesehatan adalah memutarkan ekonomi rakyat. Terus juga Kopdes juga motifnya ekonomi banget. Tapi situasinya sekarang itu tuh makronya nggak sebagus yang kita harapkan gitu. Dolar melemah gitu dari 16.000 sekarang udah sampai di 17.000 yang ratusannya besar gitu ya. IHSG dari 9.000 ngeflop ke 6.000. Lapangan pekerjaan juga tidak tersedia sebanyak itu gitu. Daya beli juga makin melemah. Nah, motif ekonomi yang dilakukan pemerintah ini tuh terus ngelihat rapot yang kayak gitu, lu ngeliat situasi ekonomi sekarang jadi kayak gimana nih, Mbak? Apa ekonomi, sorry? Situasi ekonomi sekarang tuh jadi Oh, kayak gimana nih oke. kalau ngelihatnya?
Berarti rapor ekonomi ya. rapor ekonomi ya. Ya, oke. Kalau gue sih ngeliatnya gini ya. Um, gue sambil buka data juga dan gue banyak merujuknya ke LPM FEB UI Hmm. dari outlook mereka. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini ada paradoks besar antara data di atas kertas dan kejadian yang ada di lapangan. Nah, ini tuh yang sering bikin komunikasi pemerintah ke kita tuh seakan-akan gak napak tanah gitu loh. Mereka ngomongnya oke tumbuh segini, tapi apa yang kita rasakan di sehari-hari kita itu nggak seperti seindah yang disampaikan pemerintah. Kalau memang secara pertumbuhan ekonomi di kuartal satu emang kelihatannya oke ya. Kita tumbuh di atas 5%, 5%. 5,6, dan itu tertinggi sejak era pandemi. Inflasi juga masih terkendali, angkanya di 3,34%, masih dalam target Bank Indonesia. Tapi gimana ya, kalau kita ngelihat angka ini kesannya sih baik-baik saja. Tapi ketika kita lihat ke sektor keuangannya, seperti tadi lo sebut ya, Cil, gambarannya beda banget. Rupiah jadi mata uang kedua terburuk di dunia, eh, kalah cuman dari lira Turki. Dan kita sudah berkali-kali cetak rekor rupiah terlemah sepanjang sejarah. Dan itu kayaknya dari awal tahun sampai sekarang, sekarang sih mungkin udah a bit better ya. Tapi di awal tahun sampai pertengahan tahun ini tuh itu headline yang sering banget kita baca. Rupiah terlemah sepanjang sejarah sampai akhirnya lama-lama mati rasa sendiri kita ngelihatnya gitu. Em, yang sangat disayangkan juga komunikasi pemerintahnya ya yang memandang ini sepele gitu. Masyarakat di desa nggak pakai rupiah. Padahal kalau kita ngomongin Pakainya apa tuh masyarakat kalau di desa, Mbak? Masyarakat desa kalau nggak pakai rupiah, Bitcoin. kayaknya emas. Masih pakai emas sama Cina zaman dulu Mas- itu loh yang kalau Masyarakat desa nggak pakai dolar kali. Ini saya sorry, meluruskan statement sorry. pemerintah nih. Makasih masyarakat. Terima kasih apa Mbak Kom Badan Komunikasi TCID tapi saya ya. dari Komisi Di Ciaji. sini, di sini. Oke. Jadi kayak misalnya masyarakat di desa nggak pakai dolar, padahal kita ngomongin hmm, apa yang kita konsumsi sehari-hari hampir semuanya tuh impor. Apa sih yang harus ada di meja kita tiap hari? Kedelai dan bawang putih dan Indomie gitu. Itu gandum, kedelai, bawang putih nggak ada yang kita produksi sendiri, semuanya impor. Jadi apa yang dimakan masyarakat di desa pun pada akhirnya juga terpengaruh oleh rupiah ini gitu. Terus kita ngomongin sempat pasar saham kita yang diturunkan dari emerging market ke frontier market oleh MSCI, dan entah kenapa malah pemerintahnya ngamuk-ngamuk gitu ya. Padahal itu adalah suatu kenyataan yang kita mesti refleksi kalau kata Ayu. Nggak cuma waktu ulang tahun, tapi setiap harinya itu adalah refleksi kita gitu. Kenapa kita sempat anjlok sampai hampir 30% di awal tahun. Bahkan kita sempat posisinya jadi terburuk di dunia, dan beberapa pejabat terkait seperti gubernur, eh, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Ketua OJK itu pada mundur. Kenapa gitu? Itu harusnya menjadi refleksi. Ruang fiskal kita itu makin sempit, defisit anggaran udah mepet ke batas maksimal yang diizinkan oleh undang-undang. Dan ini kenapa? Gue balik lagi ke omongannya Dewi tadi, omongannya Hayu tadi. eh, dan apa yang disebut oleh LPM FEB UI sebagai ini tuh bukan krisis moneter biasa, ini krisis kredibilitas yang menyamar jadi krisis mata uang. Karena apa? Kredibilitas ini tadi kembali ke program-program yang disebutkan oleh Dewi dan Hayu. Ada program-program yang sebenarnya bisa kita pertanyakan sustainability-nya dalam mendukung ekonomi kita tuh seperti apa. Kita ngomongin makan bergizi gratis, kita ngomongin soal tentang skandal korupsi di dalam MBG itu sendiri, kita ngomongin tentang Koperasi Desa Merah Putih yang sampai sekarang kita belum tahu baliknya nih, return of investment-nya ke masyarakat Indonesia sendiri itu apa gitu. Itu banyak kebijakan yang membuat kredibilitas kita sendiri itu menurun, dan inilah kita jangan sekedar melihat. Betul, tentunya perang perang AS Iran, Israel, Palestina ini berpengaruh ke ekonomi kita, tapi kredibilitas kebijakan pemerintah sendiri juga perlu dipertanyakan. Mengapa ada hot money yang kabur itu juga perlu dipertanyakan. Jadi kita tidak bisa sekedar menyalahkan eksternal kemudian melindungi program-program yang mungkin tidak sustain. Dan mungkin kalau gue boleh circle back ke pertanyaan mengenai kemerdekaan tadi, ketika kita bicara tentang kemerdekaan, kemerdekaan itu apa sih dalam undang-undang sendiri menyebutkan bagaimana kemerdekaan itu eh, memujud di sini ada target untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat gitu. Dan kita kalau mau ngomong kembali ke
ke konsep kebebasan di UNDP gitu. Kebebasan itu ada freedom, freedom of want dan um, freedom from want dan freedom from fear. Di sini artinya bebas dari uh, keinginan dasar ya, keinginan dasar, bebas dari kemiskinan dan kelaparan, dan freedom for fear, from fear, bebas dari represi dan ancaman. Pertanyaan, apakah kita secara ekonomi kita sudah merasa sebebas itu, freedom from want? Apakah mandat undang-undang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sudah terwujud? Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan pertama tadi tentang kemerdekaan, kayak mungkin kan sekali lagi perlu berpikir bahwa Indonesia itu sudah benar-benar merdeka selama 81 tahun. Mungkin dari gue gitu sih, Cil. Oke. Tapi kan kalau kita balik ke soal ekonomi nih Mbak, sekarang semua orang kerasa susah gitu ya. I mean like um, postingan yang modelan ngomong in this economy gitu. Misalnya kayak Mbak Hayu kadang-kadang sering curhat sama gue yang kayak gue pengen beli sepatu ini tapi in this economy gitu. Atau mungkin beberapa tim yang lain kayak aduh pengen punya gadget ini tapi in this economy gitu kan. Kayaknya situasi sekarang tuh in this economy itu jadi kayak nggambarin situasi sekarang tuh susah itu gitu. Padahal kita sempat ngelewatin masa yang lumayan pelik secara global gitu ya di COVID 2020 sampai 2021 tuh kayak masa yang susah gitu. Lo ngerasa atau mungkin nangkep hal yang sama nggak kayak netizen gitu bahwa ekonomi yang sekarang nih di tahun 2026 ini tuh justru malah lebih berat dibandingkan era COVID gitu Mbak? Hmm, Kayaknya kalau dibilang lebih berat ya, kalau dibilang lebih berat, kita mesti jujur juga. Waktu COVID itu usaha banyak yang tutup, orang nggak bisa keluar rumah, ekonomi minus. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama sekarang nih, restoran tuh masih buka. Dewi masih bisa pesan GoFood tuh, Hmm, menambah jejak karbon lewat GoFood gitu. parah. Dewi masih bisa gitu. Terus Aku pakai yang EV, Kak. Parah di bisa guilt tripping lah. kita. Nah, cuman kita ngomongnya bedanya, COVID itu ibaratnya kita tuh kena badai dari luar. Balik lagi ke yang tadi ya. Semua orang kena dan begitu badainya lewat, kita bisa bangun lagi karena rumah rumah kita kokoh. Tapi kondisi yang sekarang badai dari luar tuh emang ada. Kita ngomongin perang, dolar yang memang menguat gitu. Cuman yang bikin parah adalah fondasi rumahnya. Balik lagi ke kebijakan-kebijakan yang nggak sustain tadi. Kita itu digerogoti dari dalam. Mulai dari masalah transparansi pasar saham, mulai dari utang, oh sebut utang nih, mulai dari utang BUMN dan antara gitu. Pengeluaran program populis yang sudah disebutkan berkali-kali tadi, yang memang sangat boros gitu. Nah, jadi kalau misalnya COVID itu yang diserang adalah aktivitas harian kita, sekarang yang diserang itu adalah kepercayaan investor terhadap masa depan Indonesia. Dan Hmm. untuk memulihkan kepercayaan itu jauh lebih sulit daripada sekedar buka pendaftaran bansos tentunya. Yang ya waktu COVID kita banyak yang mengadakan bansos tentunya. Ini kali ini beda. Kita kita butuh dana. Kita mungkin butuh dana investor. Kayak tadi mungkin Hayu pengen pendidikan di Indonesia demikian gitu. Itu butuh dana investor. Eh, jawaban pertanyaan teman-temannya Dewi tentang emang bisa terwujud, bisa kalau ada investor, tapi investornya percaya nggak sama kita, jadi fondasi kita yang diserang sekarang. Jadi kalau bilang buruk, buruk sehari-hari mungkin enggak, tapi buruk dalam jangka panjang kalau ini tidak teratasi mungkin akan jauh lebih buruk dari COVID yang kita akan hadapi. Oke. Menarik nih Mbak, karena program-program pemerintah kan kebanyakan motifnya ekonomi gitu ya. So, nggak kerefleksi sorry, nggak keserap dong. Padahal motifnya ekonomi semua nih, kayak MBG tuh katanya muter ekonomi publik gitu ya, biar ekonomi di bawah berasa, tapi harga ayam naiknya gila-gilaan gitu. Em, Sebagai anak yang mencoba untuk berbakti kepada orang tua yang menemani ke pasar ketika MBG di stop waktu libur, harga ayam 20 ribuan sekarang udah 39 ribu gitu. Belum lagi a lot of stuffs lah. Kalau mau curhat di sini malah jadinya kayak terkesan terdengar jadi kayak pengusaha dan punya warung sembako gitu. Nah, menurut lo em, gimana nih? Emang bener-bener segala motif ekonomi dari semua program itu tuh nggak ada efeknya dong ke publik atau gimana? Sebenarnya yang gue lihat di sini itu kurangnya visibility studies ketika program-program ini mau dijalankan. Ada program populis, oke, makan bergizi gratis gitu.
Ini adalah program yang dijalankan oleh beberapa negara di dunia, bukan cuma Indonesia gitu. Tapi yang mesti kita lihat gimana mereka bisa berhasil, visibility study-nya seperti apa. Di kita, apakah benar kita memberikan makan gratis? Terus kita kan motifnya mungkin motif ekonomi dan kalau misalnya kita ngomongin MBG gitu ya, mungkin itu jangka panjang ya. Tapi apakah kita sudah memenuhi aspek-aspek yang membuat MBG itu akan memberikan kita return of investment yang oke di 10 atau 20 tahun ke depan gitu. Apakah kita udah melakukan studi bahwa oke, kita bisa melaksanakan program ini di penjuru Nusantara, semuanya dari Sabang sampai Merauke bisa melakukannya. Kita kan langsung main gedebak-gedebuk langsung nasional gitu. Ujung-ujungnya yang terbentuk apa? Rantai korupsi, yang terbentuk makanan limbah sampah yang terbuang, anak-anak yang tidak mau makan, atau guru yang memaksa makan MBG menjadi, sorry, sekolah yang memaksa MBG menjadi aspek nilai gitu. Ya. Ini gue ngomongin MBG aja dulu. Atau kita ngomongin Kopdes, visibility study-nya deh di mana? Gimana kok sampai masyarakat bisa punya foto-foto Kopdes di pinggir kali gitu yang benar-benar kagak ada jalannya. Kita bisa ngomongin pelatihan militer yang sebenarnya pelatihan militer ini juga makan duit ya. Pelatihan militer yang nanti dipakai buat apa oleh para manajer Kopdes ini. Jadi kalau kita ngomongin ini motifnya ekonomi, pelaksanaannya bermotif ekonomi atau enggak? Jadi kalau pelaksanaannya nggak bermotif ekonomi, kita nggak dapat return of investment yang kita mau pada akhirnya. Kita dapat kerugian, iya. Menarik. So if I need to ask both all of you guys gitu, Mbak Anggi, Mbak Hayu, Dewi gitu. Hampir 81 tahun nih ini negara ya. Republik Indonesia kita yang kita sayangi gitu, yang kita harap akan menjadi lebih baik. What kind of improvement yang emang harus dilakukan? Apakah memang hanya kebijakannya saja kah gitu dari internal kah? Atau kita sebagai rakyat kudu bener kah? Atau kita sama-sama refleksi ngasih tahu pemerintah kerja yang benar, rakyat juga harus yang benar gitu. What kind of improvement yang bisa dilakukan supaya kita bisa sama-sama menuju Indonesia Emas 2045. Perkara perhitungan tahunnya adalah Masehi, Hijriyah, atau kalender Maya kita belakangan gitu. Tapi Indonesia Emas 2045 dari Mbak Anggi dulu deh. Astagfirullah, pertanyaannya bikin gue takut salah ngomong nih. Kenapa tuh? Kayak banyak yang harus diperbaiki ya. Banyak yang harus diperbaiki, saking banyak gue sampai bertanya-tanya apakah kita ini benar-benar harus merombak dari dasar. Tapi gue nggak pengen dibilangin nanti ujung-ujungnya jadi pemberat provokatif ya. Jadi gue cuma akan bilang ini terlalu banyak yang perlu diperbaiki dari sistem apa ya, dari sistem pelaksanaan kita yang rawan korupsi. Gue nggak cuma ngomongin MBG, gue ngomongin banyak banyak hal lain. Eh, tapi gue rasa kita butuh negarawan. Mungkin mungkin orang-orang yang ada di atas sana, politician yang ada di atas sana bisa jadi negarawan. Gue nggak bilang mereka harus diganti sama negarawan gitu, enggak ya. Gue nggak ngomong gitu ya. Eh, tapi kita butuh orang-orang yang memang paham betul apa yang dilakukan. Em, kita butuh orang-orang yang memang ketika gue akan balik ke freedom from fear and freedom from want tadi. Kalau kita memenuhi kemerdekaan tadi, kita pastikan memenuhi kebutuhan dasarnya dulu deh. Bukan kebutuhan dasarnya pejabat untuk berfoto-foto pakai tas mewah ya, tapi kebutuhan dasar masyarakat ini untuk bisa dapat akses sandang pangan papan yang mumpuni, pendidikan yang oke, dan freedom from fear. Bahwa gue ngomong kayak gini sekarang di podcast ini tidak takut untuk mendapatkan represi dan ancaman gitu. Jadi faktor-faktor dasar ini dulu deh kita cari. Mungkin gue ngomongin dari situ dulu deh. Oke. Mbak Hayu gimana Mbak ngelihatnya? Apakah sama kayak Mbak Anggi atau gimana nih? Ya, secara substansi sebenarnya mirip-mirip ya. Di bidang pendidikan juga kalau aku sih berharap pemerintah itu bisa lebih reflektif dalam hal prioritas itu tadi. Kemudian juga kalau dalam sebuah sistem itu kan evaluasi itu kan selalu ada. It's
kayak embedded gitu ya. Dia dia ada di dalam bagian rantai, nggak cuma di akhir doang gitu. Jadi ketika misalnya ada evaluasi dari masyarakat atau ada evaluasi dari ahli gitu ya, itu tuh jangan menganggap semua statement itu sebagai serangan atau sebagai tanda kebencian gitu. Maksudnya itu mungkin substansi negarawan yang dimaksud Anggi itu juga seperti itu gitu. Kemauan untuk a will to listen gitu. Kemauan untuk mendengarkan dan menganggap bahwa ini tuh masukan gitu ya, bukan serangan personal atau ekspresi ketidaksukaan atau apa. Kita mulai dari hal-hal seperti itu. Kemudian juga soal em, evaluasi dalam pengertian untuk melihat itu tadi menarik yang disampaikan Anggi bahwa tujuannya mungkin backgroundnya bermotif ekonomi, tapi dalam prakteknya udah nggak ada tuh motif ekonomi, prinsip ekonomi atau apapun lah gitu ya, karena bocor di tengah. Dan itu saya dengarkan sendiri kemarin waktu ada satu forum dengan Bupati Rotendao gitu ya di NTT gitu, bahwa idealnya MBG itu kan bisa memperkaya, maksudnya memperdaya, membuat berdaya masyarakat, bukan memperdaya, membuat berdaya masyarakat setempat gitu ya. Tapi karena misal untuk kebutuhan ayam atau kebutuhan yang lain aja harus ngambil dari Banyuwangi gitu ya. Akhirnya tuh jadi ini sebenarnya apa sih, demi apa sih ini gitu. Itu yang harus kita selalu mau untuk mengevaluasi tanpa ada perasaan bahwa itu semua adalah komentar dari orang asing atau komentar dari haters gitu ya. Itu menurutku dari situ gitu, berangkatnya dari situ. Jadi kalau memang mau benar-benar menjadi bangsa yang merdeka dalam banyak hal gitu ya, kita sendiri juga harus memerdekakan pikiran kita dari apa ya, keyakinan-keyakinan semu bahwa ini tuh pasti gini, ini pasti gini, ini pasti gini gitu. Itu dariku. Oke. Del, ada tambahan? Ya, kalau dari gue sih, menurut gue perubahannya tuh mesti radikal ya, apa mendasar gitu. Menurut gue eh, kita mesti shifting dari pembangunan yang ekstraktif gitu. Tadi pertanyaan lo, kenapa sih kita programnya banyak ekonomi tapi masyarakatnya masih susah juga gitu? Karena pembangunan yang ekstraktivisme itu hanya memperkaya elit tertentu saja gitu. Jadi dia tidak mengalir ke bawah gitu. Nah, terus juga satu cirinya lagi eksploitasi alam dan manusia gitu. Jadi slavery dan lain-lain. Jadi menurut gue kita mesti shifting ke pembangunan yang lebih inklusif. Nah, pembangunan inklusif itu em, basisnya adalah di keberlanjutan ekosistem dan juga keadilan sosial gitu. Jadi itu menjawab menurut gue persoalan yang terjadi hari ini. Gue lagi membaca ulang gitu ya Why Nations Fail gitu, gue baca lagi nih. Em, dan tadi ya kenapa sudah banyak history membuktikan gitu bahwa pembangunan ekstraktif itu tidak akan sustain gitu. Nah, jadi kita mesti shifting dari ekstraktif ke inklusif dan mesinnya itu Bang adalah di pendidikan dan teknologi gitu. Jadi kita tidak mengandalkan ansih SDA gitu, tapi kita bisa membangun dengan ekosistem. Tujuannya buat apa gitu. Jadi tidak mengeksploitasi atau tidak membuka lahan atau tidak menambang itu satu hal yang mustahil ya. Tapi bagaimana kita meminimalisir dampaknya dan bagaimana caranya kita bisa membuka lahan yang sedikit gitu, eksploitasi yang sedikit gitu, tapi lahannya bisa kita optimalkan gitu. Nah, di sini fungsinya gitu, bagaimana kita memaksimalkan land, labor, dan kapital kita lebih produktif dan efektif itu eh, kita perlu mengandalkan sumber daya manusia gitu dan menurut gue itu sih ke depan gitu yang harus dijadiin fokus pemerintah karena bahwa sumber daya alam itu udah pasti ada limitnya gitu dan pada suatu hari itu akan habis gitu sih. Well, perubahan yang mendasar, tidak mendengarkan kritik sebagai apa ya, hate speech, atau tidak menganggap kritik sebagai opini dari antek asing, terus juga mengetahui kebutuhan masyarakat itu jadi kunci dan apa ya, jadi poin paling penting untuk kita refleksi di ulang tahun Indonesia ke-81 kali ini ya. Benar teman-teman kalau misalnya gue coba ngerangkum gitu, betul ya. So
it's a wrap guys for this episode ya. Terima kasih untuk waktunya buat ngobrolnya. But anyway, thank you so much Mbak Anggi, Mbak Hayu, Dewi for this session. Sobat TCID, thank you so much for listening this episode too. Jangan lupa untuk follow social media kami di @conversationidn. Kami ada di X, Threads, TikTok, Instagram, Facebook. Jangan lupa subscribe YouTube kami juga di The Conversation Indonesia and follow Suara Akademia on Spotify dan juga Apple Music. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode Sobat TCID. Selamat merayakan HUT RI 81. Have a nice day and wassalamualaikum. Kamu telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.